Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek 3 kami, yaitu dengan topik Sistem Peringatan Dini Banjir, Sungai, dan Rute Evakuasi berbasis mobile di Desa Rambatan Kulon. Dan ini untuk memenuhi UTS proyek 3. Oke, lanjut. Adapun identitas kelompok, saya sebagai moderator, Muhammad Raja Fadilah, dan rekan saya. Saya Jordi Rifki Pratama. Saya Hendrayana. Oke, lanjut. Dan adapun latar belakang masalah akan dibacakan oleh Hendrayana. Oke, latar belakang masalahnya itu ada kondisi geografi Indonesia memiliki tingkat curah hujan tinggi rentan terhadap bencana banjir yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Yang kedua, ada sistem mitigasi konvensional. Metode mitigasi seperti sosialisasi langsung dan peta statis tidak dapat menyampaikan informasi secara tepat dan real time. Kemudian yang tiga, potensi teknologi IoT. Pemantauan ketinggian air sungai secara real time dan notifikasi otomatis melalui aplikasi mobile dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kondisi Desa Rambatan Kulon. Wilayah berada di sekitar aliran sungai dengan resiko banjir tinggi, namun penyampaian informasi masih dilakukan secara manual. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem peringatan dini banjir berbasis IoT yang mampu memantau ketinggian air sungai secara real time. Yang kedua, bagaimana mengembangkan aplikasi mobile yang dapat menampilkan informasi kondisi banjir dan status ketinggian air kepada masyarakat. Yang ketiga, bagaimana merancang fitur navigasi rute evakuasi berbasis GPS menuju titik aman saat terjadi banjir. Keempat, bagaimana mengintegrasikan notifikasi peringatan dini secara otomatis ketika kondisi air mencapai status waspada atau bahaya. Dan yang terakhir, bagaimana sistem dapat meningkatkan kesiagaan masyarakat melalui informasi mitigasi yang mudah diakses. Kemudian ada batasan masalah. Sistem memantau kondisi ketinggian air sungai menggunakan perangkat IoT pada beberapa titik pemantauan. Aplikasi dikembangkan berbasis mobile untuk masyarakat dan dashboard admin berbasis website untuk monitoring data. Kemudian sistem menyediakan informasi status banjir, notifikasi peringatan dini, dan rute evakuasi menuju titik aman. Sistem tidak menangani proses evakuasi secara langsung, melainkan hanya menyediakan informasi dan panduan mitigasi. Terakhir, ada data kondisi lingkungan terbatas pada data sensor ketinggian air sungai dan data lokasi evakuasi. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan proyek itu merancang sistem peringatan dini banjir berbasis IoT, mengembangkan aplikasi mobile dengan notifikasi real time, implementasi fitur navigasi rute evakuasi berbasis GPS, dan membangun sistem monitoring berbasis web untuk admin. Manfaat proyek bagi pemerintah desa dapat memonitoring secara real time, kemudian mengambil keputusan secara cepat dan data histori banjir. Bagi warga, informasi secara real time, notifikasi peringatan dini, panduan rute evakuasi. Dan bagi pengembang, implementasi ilmu SI dan menyediakan pembelajaran serta inovasi teknologi. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk flowchart alur kerja user akan dibacakan oleh Jordi Rifki Pratama. Di sini ada flowchart alur kerja user, dan yang pertama tuh kita bakal ditampilkan halaman home untuk yang pertama, dan itu kita bisa memilih menu, ya ada GPS, ada peta, itu ada form laporan,
Dan yang kedua bisa kita tuh ntar ketika kalau kita mencet GPS nanti kita bisa nampilin peta atau dan markernya. Misalkan di sungai satu kita mau ngecek nih itu tuh banjir apa enggak. Nah itu tinggal ngeklik aja di markernya atau di petanya. Dan untuk form laporan nih, laporan bisa untuk melaporkan banjir dari warga. Habis itu untuk mengupload ke sistemnya, kita bisa mengirim formsnya tuh ada foto atau video. Habis itu ada menu informasi juga untuk perkiraan cuaca, status sungai, dan riwayat peringatan. Habis itu jika itu sudah selesai, lanjut ya. Dan di sini untuk kalau kerja admin tuh simple juga di sini. Admin juga mengakses si Verba, habis itu ngisi form login, habis itu tinggal mengecek untuk dashboard admin. Dia juga bisa manajemen peringatan, monitoring sensor IoT, habis itu manajemen posko, habis itu kelola data dan laporan. Ya, habis itu udah selesai sih kira-kiranya untuk kalau kerja admin. Selanjutnya, dan ini ada PR database. Kita di sini memakai Supabase ya. Tabelnya ada riwayat status, peringatan, pengaturan, admin, lokasi banjir. Habis itu sensor data, posko, dan laporan warga. Next. Dan ini untuk kelas diagram. Kita di sini ada 7 tabel. Ada 8 ya. Yang pertama tuh ada admin, lokasi banjir juga, posko, laporan warga, sensor data, peringatan, dan riwayat status, dan pengaturan. Oke, next. Ini masih kita aja. Iya. Dan di sini ada untuk arsitektur sistem. Dan layer pertama yaitu hardware IoT, sensor ultrasonic JSN SR04T, microcontroller ESP32, solar power bank, dual connectivity Wi-Fi plus GSM. Dan layer kedua backend cloud, database, Supabase atau MySQL, logika klasifikasi status, API REST untuk mobile, real-time data sync. Dan yang layer ketiga itu aplikasi mobile, monitoring real-time, notifikasi FGM, peta rute evakuasi GPS, dan offline mode support. Novelty, Next. Oke. Novelty sistem pertama yang mengintegrasikan IoT monitoring real-time notifikasi otomatis dan manajemen rute evakuasi berbasis GPS dalam satu platform terpadu. Next. Oke, baik. Untuk mockup dan ekspektasi hasil itu akan saya bacakan. Nah, mockup dasar mobile itu bisa dilihat. Di situ ada tampilan yang menunjukkan ada bahaya, terus ada fitur peta evakuasi, info posko, dan notifikasi. Dan di situ ada juga pilih lokasi, dan di mana kita juga bisa melihat gitu status ketinggian air yang ada di sekitaran sungai yang sudah ada gitu. Terus ada peta evakuasi. Peta evakuasi menunjukkan info posko yang tersedia dan terdekat untuk warga untuk bisa mengevakuasi diri apabila terjadi banjir. Terus ada mode up notifikasi push. Di sini kita bisa menyediakan notifikasi peringatan apabila warga tidak membuka secara apa ya, secara intens gitu. Kita bisa mengirimkan notifikasi untuk dibaca oleh pengguna atau warga. Terus ada info posko dan di sini ada posko yang tersedia dan juga kita bisa melihat peta gitu secara langsung lewat GPS. Oke, cukup. Dan di sini ada progres pengerjaan proyek dan kira-kira di analisis kebutuhan kita sudah 100%. Di perancangan sistem ERD kelas diagram flowchart kita kemungkinan sudah 100% dan perancangan US mobile di 75%, pengembangan hardware IoT sensor ISP di 60%, pengembangan WLAN API 50%, pengembangan aplikasi mobile 20%, pengembangan dasar admin web 10%, testing dari bulan masih 0%. Jadi progres keseluruhan masih di sekitar setengah atau 52%. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.